Oke, selamat datang kembali di podcast Cahaya Asia. Kali ini aku sudah mempersiapkan sebuah bahasan yang mungkin banyak orang yang pengen tahu atau mungkin udah tahu. Cuman aku sih pribadi penasaran. Makanya aku datengin salah satu temanku yang merupakan penggiat ya bahasanya. Iya, penggiat. Penggiat lah ya. Ya, penggiat boleh. Penggiat. Atau orang iseng juga boleh. Orang iseng juga boleh. Ya, kenalkanlah dirimu dulu. Oh ya, nama saya ini Yosua Krista. Ya, saya ini airsofter, tapi juga senang dengan budaya-budaya Jepang. Wibu atau wibu. Bukan wibu juga. Ya Japan antusias. Ya, okay. Kalau wibu nanti bau bawang, Mas. Ya. Ini sebenarnya kalau ada videonya tuh kita take podcast ini tuh di sebuah toko airsoft ya di Jogja ya. Toko airsoft. Sisan promosi apa loh? Oh ya. Ya ini toko airsoft namanya Jackstorm Tactical. Ini satu-satunya atau salah satu yang satu-satunya yang Jogja yang terbesar. Ya. Kalau Jogja tuh kalau nggak ke toko airsoft Jackstorm Tactical tuh nggak afdol. Nggak afdol ya. Ini lengkap aku banyak dari sepatu, ya, dari kepala sampai bawah itu ada semua perlengkapannya. Ada sempak militer nggak? Wadah, wah. Ya. Nah kebetulan Mas. Orang belakang itu ketawa aja. Nah ini Mas Yosua ini juga kerja di sini ya, sebagai penggiat, pelaku, penjual. Ya juga sih. Intinya dapat duit dari sini juga. Dapat cuan juga dari itunya. Nah ini tuh aku tuh kan sebenarnya di Jepang udah lama, tapi belakangan ini nggak belakang sih, udah lama juga sih. Itu tiba-tiba aku merasa aneh. Kenapa sih ada mas-mas militer, mas-mas airsoft di event di Jepangan? Kalian tuh ngapa gitu loh? Ya, ini nyebutin dasarnya dulu apa gimana? Ya, maksudnya aku nggak tahu, mungkin kamu mungkin bukan yang mengawali kan? Ya kan? Tapi aku penasaran, kenapa sih kalian masuk ke ranah event di Jepangan? Kenapa kalian ke event di Jepangan gitu dengan full perlengkapan airsoftnya? Apa sih yang melandasi kalian datang atau meramaikan gitu? Dari aku sendiri ya. Istilahnya sudut pandangku sendiri ya. Menurut sudut pandangku sendiri itu dari awal pertama turun event toh. Terus heboh-hebohan Jepang-Jepangan tuh awalnya karena jajak temen. Jajak temen. Dan menurut temenku ini yang satu ini, sebut saja namanya itu Mas Fox, tapi bukan Fox saya, Fox yang lebih dulu lagi. Yang Fox yang kode namanya Fox 01. Ini Fox 02. Ini 03 malah. 01 ini Mas 01 ini sebutannya 01. Dia tuh mengajak saya untuk ikut dari Jepangan, tapi nggak cosplay dengan pakaian yang anime-anime. Lalu ngajaknya pakai pakaian airsoft yang biasanya dipakai untuk skirmish. Atau wargame atau apalah semacamnya, sabagebu kalau orang Jepang menyebutnya. Nah, alasannya dia sendiri biar keren. Keren sih, akuin keren sih. Dan istilahnya pada pamer, intinya pamer karena apa yang kita beli dari airsoft juga ya nggak murah juga. Ya aku yakin sebenarnya kalian full set gitu lebih mahal daripada full set kostum cosplay. Oh gitu. Beli motor cuy. Ya. Ya begitulah. Berarti emang tujuannya sebenarnya pengen ini ya, pamer kostum dan juga intinya baca pansos tuh pamer perlengkapan di event cosplay gitu kan, di event Jepangan biar kelihatan keren, culture gitu kan. Nah, apa kalian tuh nggak punya event sendiri sih, nggak punya wadah sendiri tuh? Ada. Nah, event sendiri yang airsoft tuh ada, tapi pas di event airsoft kayak gitu mayoritas cenderungnya pesertanya itu pada ambisius. Kalian nggak bakal melihat keceriaan hai terus makan takoyaki. Kalian nggak bakal ngeliatin itu, kalian bakal ngeliatin bapak-bapak airsoft atau pemuda-pemuda airsoft yang saling merebutkan podium biar juara. Berarti kayak kompetisi serius gitu. Emang kompetisi serius. Nah, aku udah ikut, kalau tahu acara event airsoft tuh namanya Argo. Argo itu event terbesar Jawa.
itu diadain tiap setahun sekali. Tapi karena corona ini jadi nggak ada lagi. Aku dulu tuh juara gear kontes, naik podium itu nomor 2 tiga sesi, tiga musim berarti, 3 tahun itu aku juara 2 terus. Ya itu, wah, suasananya itu beda, dan event-event cosplay kayak gini tuh yang membuat istilahnya gimana ya, suasananya cair. Jadi kita lebih have fun lah ya. Lebih have fun gitu. Dan kita juga ketemu teman-teman juga. Selain itu ya itu pamer gear itu yang keren itu juga masuk juga itu. Oke, berarti bedanya kalau event kalian, event apa ya istilahnya, event airsoft itu kan lebih buat nyari apa ya, prestasi. Jelas prestasi. Kalau di event Jepangan emang have fun gitu, fun aja. Itu emang ada ini nggak sih, kayak komunitas airsoft khusus yang sering datang ke event Jepangan gitu, ada nggak, apa dipisah atau jadi satu? Kalau itu sih belum ada ya, yang apa istilahnya apa yang fokus untuk Jepangan semacam. Tapi kalau yang Jakarta mungkin ada. Jakarta karena aku lihat itu ada namanya MTF atau apa itu yang namanya Wibu Softer juga itu. Itu sepertinya rame, dan mereka tuh tiap event ada event Jepangan mereka datang di situ. Dan saya pernah join ke kumpulan orang itu, dan ya mereka fun, ya mereka menerima kita dari mana pun. Beda 180 derajat dengan event airsoft biasa. Iya, karena aku dan nggak cuma di Jogja. Aku dulu kan ya pasti kan di Jogja aku ternyata kok banyak ya, terus setiap event terus ada terus. Terus ternyata ketika datang ke event luar kota kok juga ada lagi. Terus kayak event-event kan sekarang. Iya. Itu awalnya dari satu terus bilang ke temannya nyebar. Wah. Awalnya dulu tahu nggak yang memulai itu dari mana? Di kota mana lah gitu? Nggak tahu. Tiba-tiba rame aja. Terus melu aja lah. Iya. Tapi unik sih maksudnya. Ada kayak ketika di event Jepang jadi ada warna baru gitu. Warna baru. Jadi hijau. Hijau kamu. Menghidang bersama rumput. Waduh. Iya. Tapi selain apa serius dan have fun, ada nggak perbedaan signifikan di event event yang kamu datengin ini, event airsoft dan event aku nggak tahu ya. Nek yang biasanya ya, aku dengar dari kasusnya orang luar itu, kita kan udah tampil keren nih. Kadang di event itu juga sarana cari jodoh cosplayer. Dirimu juga udah kan? Ya itu kan, tapi kenalnya itu lewat Facebook. Beda. Nggak bisa. Tapi kan seenggaknya itu dapat lah. Yo, nek keren dari foto Facebook. Nek di event ketemu cewek yang pengen foto sama aku itu nggak pernah. Kebalik ya, mau minta foto ya? Yang mau minta foto mas. Masih keren, wow. Pernah anak-anak ya, anak-anak kecil gitu ya. Kecil ya. Tapi pernah nggak mungkin dulu ya, sekarang kan udah biasa. Mungkin pas awal dulu pernah nggak pas di event di Jepangan gitu, terus ada orang yang skeptis atau mungkin panitianya yang nggak, mas ini salah event mas atau gimana gitu? Nggak pernah ya. Biasa aja. Masuk aja. Padahal bawa replika senjata gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurutku sih, ya untungnya Jogja itu udah teredukasi ya. Jogja Jakarta itu udah teredukasi. Nggak tahu kalau event-event yang lainnya, apa event-event luar selain itu. Iya. Berarti aman lah ya. Aman. Jadi mereka udah bisa bedain antara mana yang senapan api, mana yang airsoft. Iya. Atau mungkin inilah kan ada yang event-event yang security-nya polisi beneran gitu kan, pernah ditanyain gitu kan. Iya. Tetap paham lah ya. Paham tuh. Rata-rata polisi juga udah tahu. Karena mereka juga megang juga kan, jadi tahu mana yang asli, mana yang plastik, mana yang metal. Iya. Nah, terus ini nih yang rame juga belakangan ini, aku tuh sering lihat kalian tuh ikut, selain datang ke event have fun ya, aku tuh juga sering lihat orang-orang airsoft itu ikut lomba cosplaynya, entah itu sekedar single, yang online kan, apalagi yang online tuh, aku kemarin kan kebetulan juga bantuin kelas yang single tuh, banyak yang anak-anak airsoft masukin tuh banyak. Itu tuh kalian kenapa sih, maksudnya apa ya, bukan kenapa ya, karena aku nggak pernah lihat kompetisi cosplay yang ada anak airsoft join terus anak airsoftnya menang tuh, aku belum pernah lihat.
emang nggak pernah mas. Iya kan? Jadi Ya kalian itu. kenapa kalian masuk? Tujuannya tempat saya itu tampil keren. Ya. Tampil keren dan selain itu ya nggak ada lagi sih. Nggak ada yuk. Kalau nggak ya gabut aja kalau yang komunitas yang konten itu. Ya, paham. Berarti emang ya buat have fun aja. Iya. Buat kalian aja. Tapi kalau misalkan nih, aku bikin event misalkan, bikin event cosplay, event di Jepangan, terus ada kompetisi cosplay khusus untuk anak-anak airsoft. Itu kira-kira kalian tetap bisa have fun nggak? Nek menurutku tempat jak bawa sama eventnya Jepangan masih bisa sih. Masih bisa. Soalnya beda udah. Setelah ya menanggapinya beda. Misal yang ngadain itu dari komunitas airsoft, misal kayak sebut nama anjir. OTW Cidulur. Waduh. Ya itu tadi. Maka sebut dari tempat tadi atau naungan tadi yang airsoft tadi. Nah, biasanya itu tanggapinnya beda. Setelah pamornya di antara orang airsoft tuh beda tanggapinnya. Kalau yang untuk cosplay apa istilahnya kita nyebutnya ya istilah cosplay taktikal. Iya, cosplay taktikal. Tapi kalian kalau pakai custom gitu-gitu di ini tuh di event cosplay, itu tuh kalian cosplaying as something nggak, someone nggak? Kalau orang-orang yang lain kan misalkan cosplay yang anime gitu, aku mengcosplaykan karakter dari series ini. Nah kalau yang kalian tuh ya original karakter kalian bikin sendiri atau aku tuh cosplayin prajurit Perang Dunia 2 gitu. Beberapa ada yang tematik, beberapa ada yang original karakter sendiri lah, senyamannya mereka dan sependapat mereka keren gitu. Kayak yang contohnya ada yang cosplay COD Ghost sama semacamnya, Captain Price sama semacamnya, itu kan yang tematik ya. Apa yang anime militer tuh ada nggak sih? Git itu, Git Jedi itu ada tuh. Yang isekai malah perang. Itu juga bisa. Oke, menarik. Nah, ini nih apa? Kalau tadi udah disindir di awal sih. Aku tahu, aku pernah cosplay. Aku yang nggak sering sih, tapi kenal teman-teman cosplayer. Aku tahu mereka untuk bikin satu kostum nggak nyewa ya, beli atau bikin itu bisa habis 700, 1 juta, kadang yang kalau yang mewah-mewah banget, yang armor gede-gede keren itu 2 jutaan lebih, sampai bahkan ada yang aku pernah dengar sampai 10 juta. Nah, yang di komunitas kalian, yang kalian pengen show off ini, yang kalian pengen kelihatan keren ini, biasanya rata-rata tuh satu kostum full set itu berapa sama senjata-senjatanya? Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Nah, Kak sebutin namanya nggak kaget mas? Nek Kak sebutin angkanya, sorry, angkanya nggak kaget kan? Ya pengennya tuh kaget biar pendengar tuh kaget. Anjir. Pengennya. Ya, kalau kalian biasanya itu ya satu kostum tuh 2,5 tuh. Ya anggaplah gitu, sama wig sama armor. Kalau airsoft itu tuh yang elektrik itu minimal 2,5 tuh dapetnya cuman unitnya doang, tanpa aksesoris tuh. Unitnya tuh maksudnya apa ya? Unitnya tuh jadi cuman replika senjatanya aja, tanpa magazin. Oke. Full set, aku tanyanya full set. Full set sebut biasanya aja, jangan yang terlalu wah, jangan yang terlalu murah. Standarnya lah. Satu motor. Motor tuh ada motor Vespa, jadul, ya, ada Ninja ada Harley. Ninja ini motor kan? 20-an. Nah, yang punya aku. Iya. Punyamu. Tapi ada yang buatan lokal itu kita bisa ngepres banget nih. Lokal itu kayak yang buatannya ada teman saya sendiri yang buat, namanya CSM Tactical. Atau saya sendiri mau merintis ini yang buat khusus wanita, namanya itu Beni Tactical. Ya, itu aku sering lihat foto-fotonya, keren sih mbak-mbak pakai ini. Nah, itu mau rintis sendiri itu. Pokoknya yang spesial buat itu paling kita cuma bisa ngabisin sekitar 2,5 juta tuh udah dapat satu set tanpa unit lah. Makanya itu bakal ngepres banget. Ya. Untuk setelah ke depannya. Biar semua orang bisa tahu dan bisa ngikuti hobi ini lah, dan Evan juga. Ya. Berarti ini buat teman-teman cosplayer cewek, buat teman-teman Jepangan, kalian tuh daripada guide cosplayer, mending guide
ini anak-anak airsoft. Jelas kostumnya lebih mahal, duitnya lebih banyak. Anjir. nanti dikiranya jadi sugar daddy terus tuh. Loh, bagus dong. Waduh, Loh, dimanfaatin. seenggaknya kan kalau kamu bisa hobimu aja bisa seharga motor daripada hobi cosplayer yang nyewa kostum 100.000 kan loh, mending beli 20 juta. Loh, tapi cosplayer tuh hebat tuh Mas. Dia nyewa tuh, istilahnya kostumnya nyewa. Terus buka traktir. Oh, cuan loh dia, balik modal cuy. Loh, nah yang buka traktir tuh nggak nyewa. Lah aku nggak pakai baju. Waduh, ini aku nggak mau nyebut nama ini. Loh, aku nggak nyebut nama, Oh, kan iya. ada yang nggak Ada gitu. ya. Nah, aku sering beli juga soalnya. Waduh, parah Mas. Nggak apa-apa, aku tuh apresiasi juga. Ya sih. Beli. Bagus itu. Nah itu teman-teman airsoft nggak pengen buka traktir? Aku mau buka Mas. Wah, Ini yang spesial buat konten taktikal nih Mas. Jadi aku pengen mendobrak istilahnya mindset. Kalau mindset orang luar itu toh, kayak Patreon itu digunakan untuk istilahnya full seni. Ya, bener. Jadi kalau orang Jepang tuh pakai Patreon tuh, ya aku hasil fotonya dia, hasil foto konsepnya dia. Aku mikirnya aku kan biasa bikin konsep wanita taktikal. Kenapa nggak buat Patreon aja, buat traktir? Dan itu kontennya emang mengedukasi, selain menerangkan kalau tentang M4 bagiannya apa aja, tapi dikemas dengan wanita. Ya, yang eye catching lah. Eye catching dan unyu lah. Ya. Unyu. Nah, itu baru mau keagendakan dibuat barengan sama yang tokoku tadi, yang produksi gears buat wanita tadi. Oh iya. Aku sudah lihat sih beberapa, soalnya kan model-modelnya juga di timeline gue kan, jadi kayak wah ini keren nih. Aku menunggu itu. Nunggu rilisnya. Ya. Ya, begitu. Itu nggak pengen sekalian aja itu apa namanya, dibikin apa airsoft look tapi grafuran gitu. Wah, nah itu ketoknya belum kalau menurutku Di Jepang banyak loh aku sering lihat. Kalau Jepang itu mindsetnya udah terbuka, setelah dia bisa menerima konten grafur istilahnya. Tapi kalau di Indonesia tuh masih menjadi sebuah tabu dan drama. Ya, benar itu. Dan menurutku yang kayak gitu harus kak jauhi dulu lah. Ya, nunggulah nanti. Kalau momennya udah pas mungkin bisa lah ya. Ya kalau nama aku udah gede dan aku udah menginfluence banyak orang mungkin bisa. Iya. Mungkin bisa. Ya. Soalnya saya nunggunya yang kayak gitu aja. Wah. Saya tuh jujur, saya tuh suka konten. Benar. Orang jujur yang baik. Saya suka dan saya support. Enggak sekedar download bacaan ngelik mas di drama. Mending beli, diem beli, support. Anjir. Ya kan? Ya. Benar sekali Mas Yuda. Mantap. Nah, nyindir soal ini tadi yang bahasan sebelumnya nih, soal drama. Tahu kan kamu di event apa di lingkup Jepangan, di circle Jepangan juga di circle airsoft. Tahu lah kalau di Jepangan dramanya sebanyak apa, kayak gimana gitu. Ya. Kalau di tempatmu yang airsoft ini, yang circlemu lingkunganmu airsoft ini juga ada drama nggak? Wah, banyak ini dramanya beda Mas. Beda jenis ya? Airsoft itu dramanya beda. Gimana Pak? Aku terakhirnya dramanya itu toh misal ya. Ini klub biasanya klub kan airsoft kan mayoritas yang menggandrungi juga pria-pria istilahnya. Laki-laki. Kalau ada wanita, dulu pernah ya wanita satu tuh masuk toh. Itu buat yang kru muda ini yang masih libidonya masih tinggi. Wah. Itu buat rebutan, dan kami yang para tetua-tetua tuh lihatnya wah ini kok pada padu sendiri. Ya. Malah sampai ada yang baku hantam. Wah anjir. Kok baku hantam nggak tembak-tembakan? Nah, aku heran itu. Di field tuh baru main skirmish tuh, tahu-tahu baku hantam tuh barang. Wah anjir, aku cuma ngeliatin tuh. Wah, yang menang siapa ini? Wah. Iya. Kenapa di Jepang nggak ada yang sampai baku hantam ya? Aku pengen lihat. Aku nggak tahu. Nggak berani ngurus tuh. Bukan ranah saya. Kayaknya kemarin aku juga sempat ngobrol sama orang dari skena yang beririsan kayak gini, juga dramanya juga pasti sampai baku hantam gitu. Cuma kenapa ini nggak ada ya? daripada distatusin doang. Ya sih. Nek ya orang. Mending baku hantam rampung ngono loh. Anak airsoft biasanya gitu. Tahu-tahu datengin baku hantam itu. Kalau nggak pas skirmish, tahu-tahu marah-marahan terus baku hantam gitu. Semacamnya itu. Ya
istilahnya anarkis tapi ya masalahnya selesai di situ. Tapi biasanya masalah berarti nek di per airsoftan dramanya masalah cewek. Masalah cewek kan, cewek. Cewek. Yang masalah duit enggak lah, yang berduit semua ya lah ya. Iya berduit semua. Enggak tahu gitu. Jadi enggak murah masalah. Misal kalau ada penyelewengan kan ya wis ban berapa ribu cuma. Iya. Berarti memang ini hobi yang apa ya? Mungkin belum terlalu nek bahasaku sih mungkin belum open ke semua karena ketika ada yang beda dikit masuk ada anomali kan. Memang sih. Dan baru beberapa setelah ditata lagi lagi keanggotaannya apa semacamnya. Ini yang 2 ini juga anggota cewek dari gas ini. Nek harusnya ada video mas biar bisa nunjukin suasananya. Mohon maaf ini apa keterbatasan alat saya. Yang 2 depan saya ini ada dua cewek ini ya, ini rekrutan gas yang baru yang cewek, tapi yang ini istilahnya nggak bikin drama. Jadi janganlah. Jadi ini setelah drama yang satu itu klub kita tuh tahu kalau apa itu ya udahlah cewek guys terakhir aja, yang penting kita have fun di klub dan kita menikmati aktivitas di klub ini. Benar. Karena tujuannya ya hobi have fun. Ketika hobimu sudah tidak fun, buat ngapain buat duit kok. Intinya buat have fun, tampil keren. Wah, itu. Pansos itu. Sama itu tadi yang kamu sebut dan cari jodoh. Wah, cari jodoh. Tapi akhir ya cari jodoh. Menurutku cari jodoh itu akhir ya. Cari jodoh akhir. Bonus itu bonus. Bonus yang itu. Yang jelas dulu tali persahabatan. Wah, itu benar. Tali persahabatan itu penting. Iya, karena ketika kamu di sebuah komunitas dengan hobi yang sama tuh harapannya ya dapat teman baru kan. Iya, dapat teman baru. Bukan malah nyari musuh. Kalau nyari musuh ngapain anjir? Ya. Cuma ya nyatanya kan emang kita kadang ketika join sebuah komunitas ternyata orang-orang di komunitas itu sudah ada masalah dengan mungkin tim yang lain, komunitas yang lain, akhirnya terseret tuh sering. Ya itu beda lagi ya masalah antar komunitas sama komunitas ya. Kan nanti mungkin di airsoft itu bakal jadi persaingan kompetisi. Jadi lebih sehat istilahnya. Iya. Kayak misal tim A nih, ini aku punya masalah sama tim B, soalnya kadang dia ngomong di belakang. Ya udah kita selesaiin di kompetisi yang berikutnya. Iya. Di argo semacam. Menarik banget. Tapi pernah nggak komunitas airsoft gitu tapi didramain sama anak cosplay, anak Jepangan lah? Nggak tahu kalau itu. Belum pernah, tapi dirimu dan sekitarmu gitu. Penglihatanku ya. Aku nggak tahu ya yang Jakarta tuh itu drama apa ya, lupa. Oh, pernah ada tapi aku cuma sekali doang, tapi itu heboh banget. Kalau enggak ya kalau nggak salah itu rebutan yang cewek cosplayer apa semacamnya, lupa. Cewek mana ya? Bahaya memang. Iya. Cewek lagi. Tapi habis itu nggak ada, Mas. Iya. Habis itu sama kelihatanku ya nggak ada ya dramanya paling ya fotografer sama selangkangan. Wow. aduh. Dan itu aku nggak regional, tapi ya kok kelihatannya kok daerah ibu kota terus kayak gitu dramanya kayak gitu. Ya karena luas lah ininya ya. Tapi niatnya ya capek ya. Tapi emang ini sih apa namanya? Aku merasa di Jogja lah ya, di sekitarku yang aku tahu teman-teman airsoft ini salah satu komunitas yang teko, have fun, mulai wes nggak ada jejak-jejak negatif lah. Ngapain juga kan gitu. Tapi ini sih apa keren sih, aku jadi banyak tahu insight soal teman-teman airsoft ini kayak gini. Ya. Menarik. Apa? Tapi selama ini have fun kan? Have fun terus sih. Yakin have fun? Have fun, mantap cuy. Oke lah, langsung kita akhiri aja deh kayak gitu. Gak bisa pertanyaan ini bahasa raya. Saya ternyata jawabannya simpel ya, nggak serumit yang tak bayangin gitu. Enggak lah. Komunitas simpel ini ya Mas. Iya sih. Ini sini ya rata-rata ya orangnya simpel. Iya. Pertanyaan santai lah terakhir. Misalkan pengenmu sih kedepannya anak-anak airsoft di event di Jepangan ini apa pengennya? Atau mungkin pengennya event di Jepangan ada wadah khusus untuk anak-anak airsoft atau gimana lah, monggo. Nek wadah khusus aku nggak pengen banget sih. Menurutku ya biarin kayak gini juga udah nyaman sih menurutku. Tapi kalau yang nggak pengenin tuh kayak yang Jepang. Jadi mereka bisa istilahnya ada yang kaum wibu airsofter ini kalau mau cosplay di
di field juga nggak apa-apa. Jadi mereka bisa cosplay sambil bermain airsoft di field. Istilahnya sambil skirmish semacam ini. Berarti di event Enggak di event. Jadi di arenanya lah. Arenanya sendiri, arena airsoft sendiri. Itu kan jarang kita melihat orang yang cosplay anime tapi juga main airsoft di arena airsoft. Aku tuh sebenarnya penasaran pengen nyoba airsoft, Mas. Yakin. Cuman aku yang mungkin kenal, cuman aku belum pernah tanya aja sih. Misalkan aku tertarik untuk nyoba airsoft, tapi aku kira masalah di duit, aku yakin. Bisa nggak kayak nyewa apa pinjem atau apa? Pinjem dulu tuh bisa, Mas. Bisa. Asal ada orang dalam atau kenalan anak-anak airsoft itu. Kalian bisa langsung datang ke field aja terus nyoba nih tapi ya baik-baik, jangan langsung ambil juga kan itu kan juga unit mahal tuh. Iya. Ada tata keramanya juga lah. Ya nyoba nih, nanti coba nanti terus dikasih istilahnya rule of engagement sama peraturan di fieldnya kayak gimana. Aku mah jadi punya ide menarik nih. Gimana, Mas? Gimana kalau ada keributan di komunitas Jepangan, ada drama, daripada cuma nyetak di Facebook, kita temuin di lapangan tembak-tembakan itu. Wah, ya bisa itu. Bikin event, misalkan mempertemukan pendrama A dan pendrama B, kita tandingkan Tuh, terus penontonnya dicuanin. Wah, tiketing ya kan. Siapa yang menang kan itu juga istilahnya nggak bawa blur banget tuh istilahnya. Iya. Tapi mereka puas tuh. Ya, puas soalnya nyembaki yang Kesini terus wah, asik wih. Lah, bisa lah kapan-kapan bisa bisa disponsorin. Bisa. Enggak, maksudnya paling enggak tempat dan alat kan nggak mungkin dibeliin, nggak dipinjemin. Kita pinjemin aja lah. Iya, pinjemin. Iya. Kita suka melihat keributan. Asik nih, buat teman-teman yang kalian ada kebencian, ada masalah dengan orang pengen diselesaikan di medan airsoft, boleh banget. Langsung komen aja, nanti kita fasilitasi. Gas aja lah. Fasilitasi. Mau buy one, mau tim. Iya. Tim juga bisa ya, tim seru lagi juga tim. Iya, tapi kan mainnya main circle. Wah, main circle ya, biar lengkap ya istilahnya. Timnya nanti nyediain 3 orang lawan 3 orang. Wah, rame. Nanti kita marsalin. Iya, sap. Ini ide yang menarik. Buat teman-teman pokoknya yang minat langsung komen aja. Ya wis. Close the door. Oh, the door ini sebelah. Oh iya. The door bahasa Jepang apa ya? Tutup lah. Aku Udah, Pal. Udah selesai, Pal. Baik, aku terima kasih banyak. Aku banyak tercerahkan hari ini, banyak ilmu baru, banyak pengertian baru. Pokoknya itu sih yang aku pengen laksanakan yang terakhir tadi. Kita bisa temukan lah. Iya, rencanakan, agendakan. Kita agendakan. Nanti di Jogja di mana yang biasanya? Tempat main airsoft ya istilahnya. Itu tuh bisa di Jupiter Paintball, itu bisa. Jupiter itu yang mana? Di area mana? Jupiter itu mana, Pal? Itu, Pal? Areanya, Pal? Jupiter, Pal? Jupiter itu tempatnya mana, Pal? Jupiter Paintball itu yang ke KM0 ya? Itu ya, apa itu? Haji Sucipto ya? Daerah Haji Sucipto. Aku taunya yang di Seturan tuh, yang di Selokan Mataram. Jungle juga bisa, Jungle itu juga sering lewat di situ. Sama yang terbaru ini yang di Lipo Mall. Yang di atas tuh ya? atas dulu. Ya, tahu. Nah, itu bisa di Lipo Mall, mungkin siapa tahu kan di Lipo ada event. Terus di event drama atau drama sanke unggah wae. Sponsori Mas Yunit. Ya, siap udah. Dipegang ya teman-teman omongannya Mas Yos bakal nyeponsorin kalau kalian mau menyelesaikan masalah di medan tempur. Siap. Nanti Kak Marsalin sekalian. Ya, siap. Tapi ada penontonnya biar cuan aja. Tiketing 5.000, 10.000 kan lumayan yang nonton banyak. Tapi yang Jogja mending 2.000, 1.000. Tapi yang penting banyak. Banyak penting wah. Jos. Terima kasih lah pokoknya Mas Yos. Ya, kapan-kapan kalau ada bahasan yang seputar airsoft atau yang sekiranya bisa tak undang lagi, kita ngobrol lagi lah ya. Boleh. Supaya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau mau request pembahasan selanjutnya bahas apa atau mungkin mau request narasumber, kalau sanggup langsung komen aja, nanti tak laksanakan lah kalau cocok. Pokoknya terima kasih sudah mendengarkan. Gak usah subscribe, gak apa-apa, yang penting dengerin sampai kelar. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Pas.